Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan. Khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom. Haleluya, shalom yang di rumah-rumah. Kalau bisa dengar saya, lambaikan tangan. Haleluya, luar biasa.
Saya lihat Mississauga Home Church, Lakeshore Home Church, Downtown Home Church, dan tentu saja yang ada di sini. Shalom semuanya. Haleluya, luar biasa. Yuk sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Kami bersyukur Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, Kau layakkan sehingga itu menyenangkan hatimu Bapa. Dan sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami, biar Engkau sendiri Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan, kami mau taat, dan kami mau setia. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, yeay. Selain yang di home church juga saya melihat yang ada di rumah-rumah, shalom. Yang ada di rumah-rumah, kalau teman-teman gak keberatan yang di rumah-rumah, turn on your camera so we can see each other. Bukan buat saling lihat-lihatan, tapi kita supaya menjadi satu meskipun ini virtual. Setuju? Katakan amin. Nah saudara, minggu lalu kita dan selama sepanjang sebulan ini kita belajar mengenai grace and forgiveness. Betul ya? Kita ada bulan-bulan sepanjang tahun ini kita belajar tentang integrity, grace dan forgiveness menjadi satu bagian yang kita mau pelajari. Dan kita rindu saudara yang kasih Tuhan. Ya, 2-3 bulan terakhir ini baik di Cool, baik di Sunday Service, kita terus menggali tentang grace dan forgiveness saudara. Sampai di akhir tahun ini. Kenapa penting saudaraku? Yuk kita belajar. Oleh karena itu hari ini layer demi layer, lapis demi lapis. Minggu lalu kita belajar tentang apa itu, dari sebulan ini kita belajar tentang grace, minggu lalu kita belajar tentang forgiveness. Kenapa kita mesti, kalau saudara masih ingat, saya tantang saudara, yuk kita ngeh yuk kalau kita banyak buat salah sama Tuhan. Yuk kita ngeh, yuk kita sadar, kita aware. Waktu kita banyak buat salah sama Tuhan, kita banyak minta ampun sama Tuhan. Seperti juga Gembala Pembina sampaikan, banyak minta ampun. Kadang kita gak ngerti, kadang kita gak sengaja kita buat salah. Nah oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar sama-sama saudaraku. Untuk kita banyak minta ampun sama Tuhan saudaraku. Kenapa? Karena waktu kita ngeh, Tuhan katakan sampai kita sendiri bukan cuma karena disuruh. Karena saya mau ingetin lagi yang minggu lalu. Jadi hari ini saya akan sampaikan, saya akan coba highlight beberapa yang minggu lalu supaya saudara kembali ingat. Setuju ya? Setuju highlight. Dan kita akan belajar satu step lagi tentang forgiveness. Nah saudaraku, nah minggu lalu saya sampaikan, banyak orang bilang tentang kenapa mesti minta maaf, kenapa kita mesti, kan dia yang salah, kan namanya manusia. Atau seringkali kita bilang, ya pokoknya saya udah maafin, tapi saya gak bisa lupain. Betul ya saudaraku ya? Nah coba waktu saudara renungkan dan pikirkan, bahkan selama seminggu abis kita dengar ini, kita masih ada loh. Orang-orang yang mungkin bikin salah sama kita, oh kita jadi sebel, kita jadi kesel, ya saya nggak pengen kita bahkan sampai jadi kepahitan atau itu menjadi habit kita. Kita pokoknya semua orang salah, kita nggak mau mengampuni. Kenapa? Karena kita seringkali nggak sadar bahwa kita juga banyak salah sama Tuhan tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Tuhan berikan kita ini, Tuhan tuntun kita ini atau anything. Kita berjalan sendiri, kita nyelonong sendiri tanpa kita sadari. Nah itu banyak kita minta ampun sama Tuhan. Oleh karena itu sepanjang sebulan ini kita akan belajar banyak tentang hal itu. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya mau kita belajar sesuatu tentang hal yang kelihatannya saudara sering dengar. Yang tadi didoakan oleh Yehuda waktu kita berdoa bersama-sama Bapak kami saudaraku ya. Minggu lalu saya sampaikan seperti ini. Dalam doa Bapak kami kita bukan berdoa our judge in heaven. We pray our Father who art in heaven. Betul ya? Bapak kami. Kita datang kepada dia sebagai Bapak. Setuju? Katakan amin. Kita datang kepada dia bukan sebagai hakim. Tapi kita datang sebagai Bapak. Yang di rumah-rumah katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita datang kepada dia sebagai Bapak. Jadi kita hilangin tuh. Bahwa kita sama Tuhan itu kayaknya merasa terintimidasi. Rasanya rasanya ada condemnation. Wah saya salah terus ya. Nggak bisa bener ya, semuanya salah. Loh, kita datang kepada dia sebagai Bapa. Ya, oleh karena itu kita bilang our Father who art in heaven, bukan our judge who art in heaven. Tapi our Father, kita datang kepada dia sebagai Bapa. Dan hari ini, dengar baik-baik, saya akan menyampaikan khusus di doa Bapa kami ditulis seperti ini tentang pengampunan dan mengampuni. Yuk kita belajar, saudaraku. Saya harap saudara yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada di sini kita serius dengarkan ini, ya. Karena ini saya yakin kalau kita renungkan, kita doakan, kita uji, kita bawa sama Tuhan. Tuhan,
yang tadi kita dengar firman Tuhan, Tuhan kalau saya belum mengerti, beri saya pengertian. Ya, kalau saya ngertinya salah, berikan saya pengertian yang benar. Yuk supaya kita sebagai satu komunitas, baik di Sunday service maupun di Cool, waktu nanti kita diskusi tentang pengampunan, tentang grace dan forgiveness, itu menjadi sesuatu yang fruitful. Setuju? Katakan amin. Jangan cuma dengar dari oh ini cuma khotbah hari Minggu kita dulu. Termasuk yang di rumah-rumah. Nah, yang di rumah-rumah kita di tempat ini beribadah, bukan nonton ibadah. Halo. Kita beribadah, bukan nonton ibadah. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Kita sedang beribadah, bukan nonton ibadah. Amin. Ya, saya nggak mau. Kita semua nggak mau. Home church kita adakan supaya kita bisa lebih katakanlah bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih memudahkan. Oke, kita setuju lakukan itu. Cuma yuk kita sama-sama beribadah di rumah maupun di sini, di yang ada di virtual, yang ada di home church, kita beribadah ya. Jadi bukan kita nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Amin. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, yuk kita buka kenapa di doa Bapa kami ini jadi penting. Yuk, saya teman-teman media boleh bantu saya. Ya, Matius 6 ayat 12. Ini penggalan yang ada di dalam doa Bapa kami. Tapi kita lihat. Haleluya. Kita lihat. Dengar baik-baik ya. Kita lihat. Oke, dikatakan seperti ini ya. Saya bisa lihat di sini ya? Does it make sense? Oke ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami, betul ya? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengar baik-baik. Khusus tema ini atau khusus doa ini, Tuhan di ayat 14-nya ulangin lagi loh tentang pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan pengen ini menjadi sesuatu yang orang dan kita semua bisa benar-benar mengerti dan di-explain lebih lagi ya. Saudara lihat di ayat 16, Matius 6 ayat 12 dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan 15 dibilang seperti ini. Dengerin baik-baik saudaraku. Ya, ini sangat penting ya. Buat kita semua yang ada di rumah, kita belajar, termasuk saya. Dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Dengar baik-baik. Ayat 15, tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. My friend, gereja Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, kita harus serius karena Tuhan serius ngomong tentang pengampunan. Doa Bapa kami bukan cuma sekedar dihafalkan, khusus ngomong tentang forgiveness. Ini bukan sesuatu yang dihafalkan, tetapi Tuhan serius ngomong. Tuhan bilang seperti ini, karena kamu kalau kamu nggak mengampuni orang, Bapakmu juga nggak akan mengampuni kamu. Pertanyaannya seperti ini, ya kita dengar baik-baik. Pertanyaannya jadi, ya apakah pengampunan itu bersyarat? Saya ulangi, ya Tuhan ampuni saya Tuhan, ya. Tapi apakah pengampunan yang dari Tuhan, tebusan dosa yang dari Tuhan, ya pengampunan yang Dia berikan, ya kan? Pengampunan yang diberi, pulihkanku. Betul ya? Apakah jadi pengampunan itu bersyarat? Pertanyaannya, betul kan? Kalau kita baca ini kan seolah-olah seperti ini ada teman-teman teologi nih ya. Nanti diuji, dipelajari ya, diberikan masukan, inputan juga, ditambahkan ya. Kita sama-sama diskusi karena kita mau belajar ya. Jadi apakah pengampunan di tempat ini bersyarat? Karena Tuhan bilang begini ya, kalau kamu gak ampunin orang, Bapakmu gak akan ampuni loh. Kalau kamu ampuni orang, Bapakmu jangan ampuni kamu. Dan ini adalah lanjutan right away setelah doa Bapa kami. Dan khusus Tuhan ngomong seperti itu. Artinya pertama, Tuhan menganggap pengampunan itu penting. Oke? Jadi saudara sebelum kita mengerti apakah itu bersyarat apa nggak bersyarat, yang pasti pengampunan itu penting. Nanti kalau kita belajar kenapa pengampunan itu penting, ya. Nah, jadi yang pertanyaan tadi saya bilang, jadi apakah itu bersyarat? Jadi kalau gitu, selama kita nggak ngampunin tuh teman kita, saudara kita, apapun kesalahannya Tuhan nggak ngampunin kita loh. Apakah begitu, saudaraku? Nah, jadi kan kita kan jadi bingung dong nih ya, benar-benar kita ini tetapi sesuatu yang penting tapi kita harus lakukan. Nah, hari ini kita akan coba pelajari apa yang Tuhan maksud dengan hal seperti ini. Karena Tuhan sedang mau membawa kita ke pengertian yang sungguh-sungguh tentang artinya pengampunan. Oke? Saya akan berikan kepada teman-teman ilustrasi dari yang minggu lalu dan hari ini just satu gambar kecil tapi supaya kita mengerti. Saya akan bawa ke sini sebentar.
Haleluya. Oke, bisa lihat semuanya di sini. Yang di rumah bisa kelihatan nggak? Saya harap bisa kelihatan. Yang di rumah bisa kelihatan ya. Oke, nah gini ya. Saya katakan seperti ini di minggu lalu ya. Saya kata, ini yang di rumah bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan ya? Oke, jadi gini. Jadi firman Tuhan minggu lalu dikatakan seperti ini. Sampai kita terima roh yang dari atas, artinya gini ya. Kalau saya lihat ini dulu ya. Ini kita ya. Pokoknya aku sudah ngampunin. Gampang, banyak orang Kristen ya. Tapi kan Pak Ferdi ngampunin gak bisa lupakan. Ya kan? Ya, jadi ngampuni itu tuh berbagai versi. Jadi kadang-kadang tergantung kita. Kalau kita orangnya baik, kalau kesalahannya gak gitu ini, kalau orangnya yang udah diampuni tapi orangnya berubah, gak berubah begitu lagi. Jadi kita bikin versi, banyak versi. Tapi kadang-kadang kita cuman sampai kepada satu kategori. Pokoknya tugas gue udah selesai, udah ngampunin. Oke, sampai situ udah bagus. Tapi Tuhan kan mau begini. Kalau kita bisa kalau damai itu datang daripadamu, baiklah kita berdamai dengan semua orang. Jadi ini kita, pokoknya aku sudah ampuni. Tapi yang Tuhan mau, kita itu berdamai. Setuju ya? Mengampuni, berdamai. Soal lupakan, gak lupakan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman diskusi deh tuh, apa artinya lupakan dan lain sebagainya. Nah, semoga saya berdoa, hari ini kita belajar gimana bisanya berdamai. Nah, minggu lalu kita belajar. Sampai dicurahkan roh yang dari atas. Sampai roh Tuhan turun atas kita. Kalau cuma pengampunan karena disuruh Pastor Ferdi, disuruh Tante Ami, disuruh kalian punya cool leaders, udah ampunin. Disuruh sama Cimorin, disuruh sama Konanda, udah ampunin, belajar. Tapi kan kayak begini. Udah, lu. Kalau cuma sampai di situ pengampunan yang kalian lakukan dan saya lakukan, kita akan gampang kepahitan lagi. Terus udah gitu, sebulan bisa ngampunin, diem, tahan, betul ya. 2 bulan bisa ampunin, tahan, diem. Lama-lama bisa begini lagi loh. Dia salah lagi, biasa kita seperti apa? Ayo, kalau itu orang salah lagi, yang langsung keluar dari mulut kita seperti apa? Halo, yang langsung keluar dari mulut kita seperti apa? Tuh kan, ya kan? Tuh kan dia gitu lagi, benar gak saudaraku? Halo, benar ya? Tuh kan dia begitu lagi, tuh kan saya udah bilang dia emang orangnya gak bisa berubah dan lain-lain. Kenapa? Karena kita cuma sampai pokoknya kita ngampunin. Karena kita cuma sampai co-leader yang sampein. Kita cuma sampai khotbah yang sampein. Kita cuma sampai kepada Konanda Cimorin ngajak kita, Tante Ami yang bilang kita, sampai roh yang dari atas turun inside kita. Sampai roh yang dari atas itu turun ke dalam kita, baru kita bisa mengampuni sedikit demi sedikit dan kita mau mengampuninya dari dalam. Kita perlu belajar, saudara dan saya perlu belajar. Beneran saudaraku. Kenapa kita perlu belajar? Karena itu penting. Kenapa itu penting? Karena di doa Bapa kami Tuhan ngajarin ngomong tentang pengampunan dan Tuhan jelaskan. Kalau kamu gak ampuni, Bapakmu gak mau ngampunin. And I give you a little bit, bukan nakut-nakutin. The seriousness of this. Saudaraku, Tuhan mengampuni kita, ya, menghapus dosa kita by grace, saudara kasih Tuhan. Betul ya? Kita terima pengampunan, kita menerima keselamatan, kita menerima keselamatan by grace, saudara kasih Tuhan. Ya, nggak disangkal, by grace ya. Karena iman kita terima keselamatan itu, saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita pengampunan itu. Tapi kenapa Tuhan ngomong gini? Jadi kan itu pertanyaan kita dong. Jadi bersyarat atau nggak bersyarat? Nah, tetapi sekarang keadaan kita semuanya kita cuma sampai kepada pokoknya aku sudah sampunin, belum mau berdamai. Oke, sekarang kita belajar apa maksudnya itu sampai roh yang dari atas turun atas kita, baru kita bisa mengerti itu. Oke, saya akan bawa kepada saudara satu cuplikan cerita. Saya sempat bagikan kepada Kul, tetapi hari ini saya akan bagikan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, buka sama saya. Nah, cerita tentang seorang raja yang ada hamba yang menuh hutang. Ingat? Ya, oke. Adanya di dalam Matius 18 ayat 24 sampai 35. Saya akan baca cepat buat saudara. Tapi saudara renungkan ya, sementara saya baca, yang di rumah-rumah coba renungkan. Boleh Billy berikan kepada saya Matius 18 ayat 24 sampai kepada 35. Oke, Matius 18 ayat 24 sampai 35. Oke, haleluya. Ya, saya akan baca kepada saudara, baca kepada kita semua tentang ada satu cerita yang Tuhan Yesus sampaikan tentang seorang hamba yang hutang. Kemudian dia diampuni, tapi dia tidak bisa mengampuni temannya atau rekannya. Oke, saya akan baca buat saudaraku. Matius 18 ayat 24 sampai 35. Saya akan baca cepat tapi renungkan ya. Oke. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Sama-sama catat 10.000 talenta.
Oke, ya. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anaknya, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu. Nyembah bilang, aduh sabar dulu Tuhan, sabar dulu ya. Segala hutangku akan kubayar deh semuanya. Ayat 27 bilang gini, lalu tergeraklah hati raja ya. Oleh karena belas kasihan akan hambanya itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Raja bilang gini, oke. Berapa hutang lo? 10.000 talenta. Berapa hutangnya? Halo? 10.000 talenta. Oke, hapus semua hutangnya. Ya, kemudian, wah pasti seneng banget saudara yang kasih Tuhan. Nanti saudara saya akan kasih perbandingan. Berapa itu 10.000 talenta ya, supaya harga hari ini kira-kira ya, approximate. Tafsiran ya, tapi supaya saudara dapat satu gambaran ya. Tapi ketika hamba itu keluar, wah lagi seneng-seneng. Wah lagi seneng-seneng, lucu loh. Tuhan kasih perumpamaan ini ya. Ini Tuhan gak lagi bercanda atau make a story loh. Tuhan nulis betapa seriusnya ini. Benar, kita habis diampuni, the right after diampunin. Biasanya kita nemuin nih masalah kayak gini nih. Ia ketemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Berapa hutangnya temennya kepada dia? 100 dinar. Dia hutang sama raja 10.000 talenta. Temennya hutang sama dia 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekek kawannya. Katanya, bayar hutangmu. Enak aja lu udah gini. Maka sujudlah kawannya itu ya kepada dia, bilang begini, aduh sabar dulu nanti akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, wow ini gak adil banget, benar gak sih? Ya, dia udah diampunin tetapi dia tidak mau mengampunin. Saya mau lanjutin dulu, abis itu kita kasih explanationnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain jadi sedih. Lalu menyampaikan segala kepada tuan mereka, kepada raja itu. Kemudian raja suruh panggil sini. Enak aja tuh orang. Udah diampunin ya. Ini rajanya nggak ngomong gini di Alkitab. Cuman ini ekspresi saya ya. Mungkin begitu gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia kok begini, kok ya nggak tahu. Tapi mana coba panggil. Kemudian dikatakan raja itu memanggil orang itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutang kamu kuhapus. Gak pakai cincong, gak pakai syarat, gak pakai condition. Aku hapus karena engkau cuma minta, engkau memohon kepadaku, aku hapus. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu lalu menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara kasih Tuhan dengar baik-baik. Gak usah orang Kristen, gak usah kita pakai logis aja. Ini gak perlu rocket scientific, bukan gak perlu rocket science buat ngerti ini. Udah dihapus 10.000 talenta hutangnya, orang hutang sama dia 100 dinar. Kok marah, aneh kan, gak masuk akal kan, betul ya, setuju ya sampai sini setuju dong cerita logisnya kan. Harusnya kan yang ngampunin. Tapi apa inti daripada cerita? Saya mau bilang dulu, ini tafsiran ya, saya lihat artinya saya coba research lah ya, mungkin saudara akan ketemu hasil yang agak berbeda tapi sebagai perbandingan supaya saudara tahu. 10.000 talenta itu ya, itu satu talenta itu upah 20 tahun kerja. Satu talenta, Morin. Satu talenta itu upah 20 tahun kerja. Jadi kalau saudara bisa bayangin gak, 10.000 talenta itu upah 200.000 tahun kerja. Betul ya? Upah, salary, gaji yang kita terima. Itu yang dia hutang sama raja. Nah, dinar, 1 dinar itu upah orang kerja sehari. Nah dia utang cuma 100 dinar, artinya utang dia itu besarnya cuma 100 hari kerja dibanding 200.000 tahun kerja. Setuju ya? Gede gak bedanya? Saudara kalau cari research di tempat lain mungkin saudara akan menemukan tafsiran yang berbeda. Artinya berbeda dalam konteks artinya percisnya. Tapi cuma membandingkan betapa besarnya. Setuju ya? Dengar baik-baik, sekarang dengar baik-baik. 200.000 tahun kerja, 10.000 talenta dibanding dengan 100.000 ya kan? Pastor Nanda pada waktu beberapa minggu yang lalu ngomong tentang grace, is it fair or unfair? Grace kelihatannya unfair. Kok bisa seperti itu ya? Dengar baik-baik. Kenapa Tuhan ngomong tentang grace bisa kelihatannya unfair? Kenapa Tuhan ngomong tentang harus mengampuni? Padahal skala apa yang harus diampuni? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Saya mau yang kita di sini dan di rumah kita dengar baik-baik. Nah, karena Tuhan sedang mengajar kita satu pola, satu pemikiran yang keluar dari pola fairness-nya dunia. Itulah polanya kerajaan Tuhan. Saya ulangi. Itulah pola yang Tuhan pakai di dalam kerajaannya. Pola yang Tuhan pakai di dalam kerajaannya adalah pengampunan.
Kemarin Yehuda memberikan kepada saya satu istilah yang saya akan pakai dan saya akan sampaikan supaya memudahkan. Karena sewaktu dia sampaikan ini kepada saya, this term, saya artinya melihat ini relevan dengan pengertian kita. Currency, pola itu atau currency itu, atau mata uang itu, atau nilai atau value yang dipakai di dalam the kingdom, currency-nya namanya forgiveness. Currency-nya namanya pengampunan. Jadi di dalam kerajaan Tuhan kita yang berlaku adalah currency pengampunan. Dengar baik-baik ya. Jadi artinya apa saudara dikasih Tuhan? Di dalam kerajaan Tuhan itu makanya waktu minggu lalu, waktu saya sampaikan tentang gembala pembina, kita nggak boleh hidup di padang tandus. Sebab kalau di padang tandus itu yang berlaku cuma keadilan. Lu salah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu salahin gua musuhin lu nggak cengli, gua juga nggak cengli. Kalau lu baik, gua baik. Kalau lu nggak baik, gua hajar. Sama itu yang berlaku keadilan. Tetapi itu dunia kingdom di luar kerajaan Tuhan. Di tempat tandus. Kalau kita masih punya pola pikir seperti itu, orang salah sama kita padahal udah diampuni loh sama Tuhan. Ini Tuhan lagi cerita, kita udah mengalami pengampunan itu. Makanya minggu lalu saya mengajak saudara dan saya buat banyak-banyak engah. Kenapa? Karena tanpa kita banyak-banyak engah, kita nggak terbiasa dengan pola currency pengampunan ini. Ya, saudaraku, kata currency ini bukan tertera di Bible, tapi memudahkan saudara, ngerti ya? Exchange ya, kalau saudara pergi ke Amerika, saudara bawa dolar Kanada boleh, tapi kan mesti ditukar currency-nya, betul ya? Dengan kedidin currency, saudara kayak Indonesia, terus keluarin gitu tiba-tiba $5. Berlaku di Kanada, tapi di Indonesia nggak berlaku ya, kecuali saudara ke money changer, ya kan? Tapi saudara beli tahu goreng, meskipun saudara kasih Tuhan tahu goreng, saudara beli tahu goreng, saudara kasih dolar, saudara kasih koin, saudara kasih $5, kasih $10, besar itu jumlahnya. Tetapi nggak berlaku, currency-nya nggak berlaku. Setuju ya? Yang di rumah-rumah ngerti? Sampai sini ngerti? Halo? Yang ngerti lambaikan tangan, boleh nggak? Halo, haleluya. Yang ngerti lambaikan tangan, haleluya. Kita beribadah, bukan sedang nonton ibadah. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara kasih Tuhan, oleh karena itulah ini yang berlaku. Itulah sebabnya, dengar baik-baik. Jadi Tuhan lagi mau bilang begini ya. Apa yang hubungannya dengan peristiwa ini? Seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta yang diampuni dan dia tidak mau mengampuni orang yang berhutang 100 dinar. Artinya gini, kenapa rajanya marah? Kenapa rajanya marah? Ya, karena begini ceritanya, ya kan? Di kingdom ini harusnya berlaku currency artinya dua ya. Currency yang namanya forgiveness atau pengampunan, oke? Jadi kalau kita ini ada bilang our Father who art, kita mengakui Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai Raja kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik-baik yang di sini maupun yang di rumah. Tuhan ajak dan Tuhan ajarin dan Tuhan berlakukan currency ini, yaitu pengampunan. Oleh karena itu dia mengampuni dan dia juga mau kita mengampuni. Nah, waktu hamba yang hamba ini berhutang 100.000 dinar sama raja, dia terhisap di dalam kingdom ini. Betul ya? Terhisap di dalam kingdom ini. Tapi waktu dia ketemu sama temennya yang utang 100.000 dinar, dia hajar cekek kemudian gak mau ampunin. Dia memperlakukan currency di luar kingdom ini. Orang-orang yang ada di luar kingdom ini. Jadi bahasa gampangnya gini, waktu dia dihadapkan kepada raja cuman begini bahasa gampangnya. Ini saya translate supaya saudara ngerti. Jadi lu mau ikut aturan yang mana? Kalau lu tadi gue udah kasih lu aturan this kingdom, pengampunan, betul ya? Tapi lu gak berlakukan itu. So, artinya lu yang gak mau ada di dalam peraturan ini. Jadi makanya raja marah dan menghukum dia. Dengar baik-baik. Itulah sebabnya Tuhan bilang, sebab kalau kamu ngampunin orang, Bapakmu juga akan ampunin. Kalau kamu gak ampunin orang, Bapakmu gak akan ampunin. Itu bukan karena syarat. Because the currency yang terjadi di saat seperti itu. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Ngerti gak kira-kira? The idea? Ngerti maksudnya? Ngerti ya?
Jadi ini bukan karena Tuhan, kamu ngampunin, saya ngampunin. Enggak, Tuhan bilang aku Bapak, ayo kita sama-sama, ayo kita di kingdom kita nih. Di kingdomku nih, ini yang berlaku pengampunan. Jadi pengampunan, kenapa? Kenapa saya berani mengatakan bahwa inilah kita ditebus, kita diampuni. Itulah currency yang Tuhan berikan, kita menerima keselamatan karena pengampunan. Sampai sini ngerti gak saudaraku? Nah saya harap teman-teman kita semua, yuk nanti kita belajar nih di dalam cool. Nanti saya yakin dan percaya, Pastor Nanda waktu akan menyampaikan mungkin di bulan depan akan melengkapi, akan menambahkan, akan memberikan mungkin yang lebih detail, yang lebih kalau ada, yuk kita sama-sama. Saudara juga uji ya, karena kita sama-sama mau belajar. Tapi kan sepertinya supaya kita mengerti nih, ya kan. Jadi apakah itu syarat? Bukan cuma sekedar syarat. Kalau kamu ampunin, aku ampunin kata Bapak. Kalau kamu ngampunin, aku ngampunin. Bukan cuma sekedar syarat. Tetapi kita terhisap sebenarnya di dalam kingdomnya Tuhan yang berlaku namanya pengampunan. Setuju, katakan amin. Kalau kita memperlakukan orang dengan bukan cara kingdomnya Bapa, artinya kita yang keluar. That's the reason why Bapak gak bisa ngampuni kita, karena kita keluar dari that kingdom. Make sense ya? Make sense ya? Halo? Masuk akal gak sampai sini? Ya. Nah saudara kasih Tuhan, yuk kita harus mengerti itu. Kenapa Tuhan di dalam doa Bapa kami sangat menekankan tentang ini. Sangat menekankan tentang pengampunan ini. Dan Tuhan di ayat 14-nya dan 15-nya tadi malahan menjelaskan kepada kita. Ya kenapa kalau kamu gak mengampuni, aku tidak mengampuni. Nah saudaraku, inilah sebabnya. Yuk kita belajar yuk. Itu sebabnya kelihatannya jadi gak fair. Bener, kelihatannya gak fair. Orang dia salahnya kayak gini. Malahan Tuhan bilang, kalau berapa kali Tuhan aku harus mengampuni orang. Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Wah banyak banget, bagaimana bisa? Itu bukan masalah kamu hitungin. Hari ini udah ampuni sekali, hari ini udah ampuni 2 kali, hari ini udah ampuni 3 kali. Bukan masalah Tuhan hitungnya. Because in the kingdom, in his kingdom, itu yang berlaku, pengampunan yang berlaku. Saudara-saudara dan saya harusnya sudah binasa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi karena Kristus mati buat kita, dia menebus dengan pengampunan. Setuju? Katakan amin. Nah saudara, sekarang kita lihat, kita cek. Nah kita coba cek ya. Saya kan pakai beberapa peristiwa di mana saudara sudah sangat familiar dengan peristiwa ini. Lihat ya. Ada seorang wanita berzina, tahu kan? Saudara, wanita berzina yang dibawa kepada Yesus, betul ya? Nah, kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Orang di situ udah marah semuanya, bilang, wah dia berzina, kita mesti lemparin dengan batu, dia patut mati, harus mati, ya kan? Harus dirajam sampai mati, ya kan? Kemudian Yesus, saudara sudah tahu ceritanya, Yesus bilang begini, oke, barang siapa di antara kamu yang gak berdosa, ya kan, lempar batu duluan, betul ya, lempar batu duluan. Dengar baik-baik, didengar baik-baik. Ilustrasi ini kita sama-sama pakai untuk kita ngecek diri kita sendiri, ya, untuk ngecek diri kita masing-masing, ya kan. Kemudian Tuhan tulis di tanah, nggak lihat. Kemudian Tuhan lihat ke atas, kok nggak ada yang lempar? Pada kemana mereka semua? Oh, udah pada pergi, begitu kan ya. Nah, kemudian Tuhan bilang begini, oke. Karena mereka nggak hukum kamu, aku juga nggak hukum kamu. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Lihat saudaraku, in this very situation ada Yesus dan ada orang yang mau merajam. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya setelah terima roh yang dari atas, memberlakukan pengampunan itu seperti itu. No condition. Tuhan bukan cuma bilang, artinya gini ya, kadang-kadang kita kalau ngomong no condition, om enak dong tuh orang, gak berubah dong om, gak begini. Jadi akhirnya makanya kita seperti pakai, jadi ngapain sih ampunin, orang gak usah berubah. Memang benar, tugas kita adalah mengampuni, ya kan. Tapi mengampuni karena kita memang mau terjadi perdamaian, bukan terjadi ketekanan, of course Tuhan Yesus di situ bernasihati, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Dengar baik-baik. Tetapi di dalam on the other side ada orang-orang yang mau lemparin aja dengan batu, bunuh dia. Nah saudaraku, kita ngecek yuk. Kita kalau ada orang yang bersalah, reaksi kita atau respon kita atau tindakan kita atau behavior kita bagaimana? Apakah kita seperti Yesus ya udah nggak apa-apa, biar damai, udah biarin nggak apa-apa, biarin aja tuh orang pergi gitu. Atau kita reaksi kita kalau ada orang yang salah sama kita langsung kita ngomong, gua lempar aja dia. Yang mana kita? Halo, gua lempar aja deh. Pokoknya pengen kita rajam aja. Kita seringan yang seperti apa? Halo, yang di rumah-rumah.
Halo, kita seringnya seperti apa kalau ada orang yang salah sama kita? Ya, gampang lepaskan pengampunan atau lebih gampang kita ngomong, pengen gua lempar aja. Jujur saudaraku, saya juga sering ngomong begitu. Jujur. Saya minta ampun sama Tuhan. Ini doa yang sering, inilah sebenarnya hal yang sering kita salah tapi gak sadar. Kita omong seperti itu. Betul, kayaknya kita pengen gedek, kesel, kayaknya kita pengen, pokoknya pengen, oh, kalau bisa gua balas. Betul gak sih? Sama. Saya juga manusia, saudara juga manusia. Saya sendiri yang bilang kepada saudara minggu lalu, Om, saya sering dengar orang bilang gini, Om, kan kita manusia, betul. Tapi now that we know, currency yang Tuhan pakai. Now that we know, kita mesti banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Now that we know bahwa kita mau keluar dari padang tandus ini. Kita mau supaya apa? Berbuah. Kita mau menghasilkan pohon yang berdasarkan kebenaran. Kebenarannya apalah pengampunan. In this kingdom, in his kingdom, di dalam kerajaan Tuhan, yang berlaku kebenarannya adalah apa? Pengampunan. Currency yang berlaku apa? Membawa damai. Saudaraku, I know it is not easy. But let us pray together. Let us saling ingetin together. Di dalam kul yang ada, di dalam waktu kita membahas, kita mendiskusikan. Yuk kita berpegangan bahwa kita ada di kingdom. Oleh karena itu, oleh karena itu kita start the prayer with our Father. Bukan our judge. That's why we receive Jesus as our Savior. In this kingdom yang berlaku itu. Setuju, katakan amin. Jadi waktu kita bisa berlaku seperti itu, pengampunan yang Tuhan berikan because of kita ada di dalam kingdom itu. Setuju? Katakan amin. Ngerti ya? Itu baru bisa terjadi perdamaian. Sebab one day you and I, kita akan sama-sama menghadap Tuhan dan kita akan sama-sama di dalam kerajaannya. Setuju? Halo semuanya akan bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan. Halo, yang mau sama-sama dengan kita semua di kerajaan Tuhan. Hari ini kita virtual, tapi sama-sama kita akan bersama-sama di dalam kerajaannya. Lambaikan tangan. Yes, lambaikan tangan semuanya. Yes. Kita akan sama-sama mau. Tuhan gak mau kita masih bawa kepahitan loh. Tuhan gak mau kita masih hidup di dalam ketidakpengampunan loh. Orang firman Tuhan aja bilang gini, kalau kamu berdoa ya, ibarat ya. Ini saya gak tahu nih teman-teman di teologi, sama-sama bantu saya juga ya, karena saya waktu Pastor Nanda sempat diskusi dengan saya tentang topik yang akan kita bawakan di dalam integrity ini, khususnya di bulan terakhir ini adalah tentang grace and forgiveness. Somehow kita bersepakat bahwa yuk kita jadiin grace and forgiveness ini bukan cuma topik 1 bulan. Tapi kita akhiri tahun ini dengan grace and forgiveness. Kenapa ini penting banget? Dan kita harus gali sungguh-sungguh, bukan cuma secara teori. Waktu Tuhan bilang gini, teman-teman teologi, makanya saya bilang, coba bantu saya. Waktu bilang, kalau kamu lagi mau mempersembahkan sesuatu di mesbah, di altar, terus kamu teringat akan saudaramu, ya kan, yang kamu belum berdamai, tinggalkanlah persembahan itu dulu dan pergilah kepada berdamailah. Apa tuh artinya? Saya nggak mau bahas di sini. Saya pengen kita sama-sama pelajari. Artinya kalau yang pasti saya tahu, it is so important. Gembala pembina mengajar kita waktu kita angkat anggur perjamuan. Waktu kita angkat anggur perjamuan, waktu kita makan dalam perjamuan kudus, saudaraku. Waktu kita mau makan dan minum dengan cara yang benar. Apa itu artinya? Waktu masih ada dosa yang kita simpan, masih ada kepahitan, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Jangan cuma jadikan itu liturgi. Dengar baik-baik, banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku anak Tuhan, termasuk mungkin kita semua, saudaraku. Yuk kita akui, Tuhan, saya seringkali pengampunan itu yang paling saya jarang lakukan. Oleh karena itu, minggu lalu kita mengajar, yuk banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Belajar hidup di dalam this kingdom. Belajar minta ampun karena merasakan diampuni, bukan karena intimidasi, dan belajar banyak mau mengampuni. Setuju? Katakan amin. Oke, saya akan tutup dengan ini. Oke, dengar baik-baik. Buka sama saya, sama-sama. Saudaraku, jadi ya kalau kita tadi ngeceknya, apakah kita udah hidup dalam pengampunan? Ada orang salah seperti apa? Yuk kita stop kata gua lempar. Ya, kita stop kata pokoknya gua bales. Ya, pokoknya kita mulai stop, saudara. Kita mulai lepaskan pengampunan sebab kita ada di dalam His kingdom. Setuju? Katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, yuk saya akan tutup dengan ini supaya saudara mengerti ya. Saudaraku, dengar baik-baik. Saudara, kalau saudara dekat dengan orang yang pakai parfum, a nice perfume, ya ini di luar konteks. Kalau di hospital kan saya bilang, oh kalau bisa jangan pakai parfum, jangan ini karena ada orang yang alergi. Ini konteksnya saya cuma mau bilang supaya for the sake of discussion. Kalau saudara ada di dekat teman yang memakai a nice perfume, saudara bisa mencium nggak baunya? Artinya nice aromanya,
Bisa ya, bisa kecium, bisa berasa, ya kan? Oke, itu parfum, ya kan? Si Morin paling gak seneng makanan India. Kenapa? Kalau kita ke restoran India ya, saudara kasih Tuhan. Saudara begitu masuk ke dalam restoran itu, dia tutup mata gitu ya, masuk ke restoran. Terus disuruh tebak, Morin, kira-kira ini restoran apa yang kamu lagi masuk? Mungkin gak dia bilang gini, abis dia cium, kayaknya Italian food nih om. Kira-kira gitu gak? Kira-kira gitu gak? Dia langsung bisa tebak, ya kan? Ini India, ya kan? Atau duren, saudaraku. Duren ada di fridge ya. Saudara begitu buka fridge, kadang-kadang kita nggak tahu. Tante Ami lagi beli durian, si Fafa bisa bilang, Mama, you have durian di dalam. Iya, kenapa? Kecium. Nah, itu aroma, saudaraku. Saya mau tanya, kalau orang yang mempunyai kasih dalam konteks itu pengampunan, saudara kasih Tuhan. Orang ini banyak sering memberikan pengampunan, mengalir pengampunan dari roh yang dari atas ada di dalam kehidupannya. Menurut saudara, orang lain di sekitarnya bisa rasakan apa enggak? Halo? Bisa rasakan apa enggak? Bisa rasakan apa enggak? Gampang ngampuni. Sering ya orang bilang gini, dia mah bisa, artinya orangnya bisa kelihatan lemah gitu. Kenapa? Baik. Guru yang baik, guru yang ngasih pengampunan gampang kan kelihatan. Ada satu guru strict banget, wah telat segini. Ada guru udah PR dia suruh gak dilakukan tapi diampuni. Kita bisa menganggap lemah, oke ya. Some people pikir oh itu lemah, no. Antara tegas dan lemah tuh beda sebenarnya ya. Sekarang saya nggak mau argue soal itu. Yang saya mau tanya, bisa nggak orang lain merasakan a lot of pengampunan diberikan? Halo, bisa ya, benar-benar bisa ya. Bisa ya dirasakan ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, buka sama saya. Ini ayat terakhir, satu cerita terakhir. Tapi saudara supaya saya sama-sama saya coba renungkan. Haleluya. Lukas 7 tentang seorang wanita yang mengurapi Yesus. Ada satu kalimat, ada satu firman Tuhan yang luar biasa indah. Ya, luar biasa indah yang kita mesti pelajari hari ini. Kenapa? Karena saya dapatkan artinya semalam tentang the pengertian bahwa orang bisa merasakan kasih ini, pengampunan ini ya. Tentang orang bisa rasakan, saudara. Yuk kita sama-sama belajar ya. Oleh karena itu tanpa roh yang dari atas kita nggak akan mudah untuk mengampuni orang. Kepahitan demi kepahitan, ganjelan, marah, amarah, kekesalan itu saling bertumpuk. Lukas 7. Oke. Ayatnya yang ke 40. Oke. Oke, ayatnya yang ke-40, tapi saya akan baca ceritanya dulu deh ya. Judulnya Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa ya. Judulnya itu, supaya saudara tahu konteksnya apa ya. Konteksnya apa, supaya saudara tahu. Saya akan baca buat saudara cepat, tapi renungan ya. Again yang di rumah-rumah saya akan baca, supaya saudara tahu konteksnya. Terus begitu saya akan highlight satu ayat di ayat ke-47. Setelah itu kita akan bahas, saudara kasih Tuhan. Supaya kita mengerti apa maksudnya, oke? Yang mulai dari ayat yang ke... Ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi perempuan ini berdosa. Sama-sama tahu ya, wanita ini adalah berdosa. Oke. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang, makanya di rumah orang Farisi datanglah ia membawa buli-buli berisi minyak wangi. Sambil menangis, perempuan itu pergi ke belakang Yesus, lalu membasuh kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambut, kemudian mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu bilang gini, kalau dia nabi tentu dia tahu nih siapa perempuan yang menjamah dia, bahwa dia adalah seorang berdosa. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon bilang, katakan guru, apa? Ngomong apa? Ayat 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup bayar, mereka menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Kalimat pertama yang saudara mesti tahu adalah seorang dihapus 500 dan seorang dihapus 50. Siapa yang lebih mengasihi? Jawab Simon begini, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu, benar pendapatmu. Pasti orang yang lebih banyak dihapus hutangnya akan lebih merasa kayak bersyukur, aduh bersyukur banget gue dihapus. Betul? Ayat 44, lanjut. Dan dia berpaling kepada perempuan itu, ia berkata, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau enggak berikan aku air untuk basuh kaki. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku Simon, tapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, dengar baik-baik. Highlight this.
Take this, renungin. Teman-teman uji semua ini, termasuk saya, kita semua yuk kita uji. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dengar baik-baik. Perempuan ini merasa dosanya banyak. Oleh karena itu dia banyak melakukan kasih. Karena dia diampuni banyak, merasa diampuni banyak. Tapi orang yang diampuni, merasa diampuni sedikit, ya, dia gak akan banyak berbuat kasih, orang gak ngeh. Dengar baik-baik saudaraku. Ini hal yang saudara harus tahu. Kalau kita banyak merasa, aduh mau saya banyak, saya banyak mengalami pengampunan. Mau gak mau, saya tuh mengalirkan kasih, banyak kasih. Kenapa? Saya hidup di dalam pengampunan. Saudara, I learned this hard way. Saya pernah melakukan dosa, saudaraku. Ya. Singkat cerita, wah rasanya udah hancur dan lain sebagainya. Tapi saya waktu itu yang saya rasakan sungguh-sungguh, saya hidup di dalam pengampunan. Semua artinya saya merasakan pengampunan terjadi dari keluarga, dari teman-teman, terutama dari Tuhan. Mengalami banyak pengampunan, oleh karena itu saya merasa pengampunan itu, wah gue kalau enggak ada kesempatan kedua loh. Kalau enggak tanpa pengampunan aku enggak bisa hidup loh. Tanpa pengampunan aku sudah hancur. Jadi aku merasakan pengampunan itu. Saudaraku, saya enggak bilang begini. Saudaraku jadi harus merasakan dong. Hidup dalam pengampunan kalau sudah melakukan sesuatu yang besar jadi bisa melakukan kasih. Tadi saudara bilang gini, Om saya kan enggak pernah mengalami itu. Yang saya mau bilang gini, kita mengalami pengampunan dari harusnya kehilangan kemuliaan Tuhan, mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya, itu pengampunan yang udah amat luar biasa besar. Tapi saudara harus menyadari itu. Dengar baik-baik. Harus menyadari itu, harus kita mau itu, berlatih itu, mengingat terus itu, engah. Banyak hal kita sebenarnya gak sadar juga, kita diampuni oleh Tuhan banyak hal. Kita harusnya minta ampun sama Tuhan dalam banyak hal. Waktu kita menyadari itu, kita gampang akan lebih mudah melepaskan pengampunan sebagai kasih Tuhan. Firman Tuhan makanya di sini dikatakan di ayat 47, sebab ia telah banyak diampuni, ia banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau gak merasa diampuni, kenapa gue harus ampunin? Kenapa? Ini dia, dengar baik-baik. Check yourself, I will check myself dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara-saudara yang ada di rumah juga. Check yourself, saudaraku. Jangan-jangan kita nih merasa gak berdosa, selalu benar. Jadinya kita anggap orang juga seperti di padang tandus, keadilan yang berlaku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Jadi lu salah apa, gue lawannya juga seperti itu. Lu nggak baik duluan, gue juga nggak mau, ya. Dengan alasan gengsi dong. Dia yang salah dengan sebagai-bagainya. Church, kita ada di dalam kingdom ini. Waktu kita sudah terhisap di dalam kingdom ini, currency yang berlaku pengampunan. Yuk jangan keluar dari kingdom ini. Sebab gak bisa kita ngaku dia Bapa, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terhisap di dalam kerajaannya, kita hidup di dalam kerajaannya, tapi tingkah laku kita, behavior kita, currency yang kita pakai di luar kerajaan itu. Tidak mau mengampuni. Setuju, katakan amin. Dan ini terlihat. Apakah kita mau jadi Yesus, kita menerima roh yang dari atas seperti Yesus mengampuni, atau kita mau melempar orang itu, merajam orang itu, membunuh, mematikan karakternya. Saudaraku, merajam dengan batu itu not necessarily dengan batu loh. Saudara bisa merajam orang dengan batu untuk mematikan karakternya loh. Terus aja dibully, dia ngerti maksudnya ya, sampai dia mati karakternya, terintimidasi. Tapi waktu kita bisa berdamai, saudara dan saya sedang mengalirkan satu sukacita yang dari Tuhan. Setuju? Katakan amin. Yuk saudaraku, ini belum selesai. Bukan hari ini belum selesai. Topik ini belum selesai. Ajak teman-teman yang di dalam juga di dalam diskusi-diskusi yang ada, teman-teman di tim teologi, yuk kita belajarin sama-sama yuk di dalam 2 bulan. Kalau nggak keberatan, untuk kita bisa mengerti lebih lagi supaya kita sungguh-sungguh mengerti arti dari pengampunan, bukan sesuatu yang mengintimidasi kita, tetapi sesuatu yang melepaskan kita. Sebab kita telah diampuni, kita mengampuni. Setuju? Katakan amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman yang di rumah juga kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat suaramu. Kami berdoa ya Bapa, pengampunan itu kami alami, kami rasakan, kami lakukan sebab kami rindu terima roh yang dari atas.
Sia-sialah kami kalau kami cuma sekedar mengikuti, terpaksa mengikuti, terpaksa disuruh, obligasi untuk mengampuni. Tapi now we know, hidup kami adalah hidup di dalam pengampunan. Wow. Pertama-tama Tuhan ampuni kami atas ketidakmengertian kami yang selalu take it for granted, ignorance, bahwa Engkau terlebih dahulu mengampuni. Kami berdoa buat setiap daripada kami yang ada, jemaatmu yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus, Engkau berbicara terus lewat lewat diskusi, lewat doa, lewat pembahasan, lewat pertanyaan, lewat Engkau berbicara Tuhan. I know you can and I know you will. Dan ajar kami waktu Engkau mengajar kami pribadi lepas pribadi tentang pengampunan. Engkau sedang mengingatkan kami. Semua tundukkan kepala, kita praktek sejenak. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan ingatkan orang-orang yang kita harus lepas pengampunan, atau orang-orang yang harus kita minta ampun. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan mulai ingatkan saudaraku, jangan take it for granted. Yuk kita hidup di dalam currency, dalam kingdomnya Tuhan yang memakai value atau currency forgiveness sebagai currency yang Tuhan sendiri bayar kita untuk menebus dosa, yaitu pengampunan. Dengan darahnya, dengan hidupnya dia ampuni kita, dia tebus kita. Pakai waktu 1 menit ini yang di rumah-rumah dan kita di sini. Saya yakin dan percaya Roh Kudus Engkau ingatkan kami. Orang-orang di mana kami yang harus kami ampuni. Mungkin papa kami, mungkin teman kami, mungkin orang yang jahatin kami, Tuhan kami ampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Bukan cuma sekedar klise, pokoknya aku udah ampuni. Tapi aku mau terjadi perdamaian. Minta Tuhan. Dengar baik-baik, firman Tuhan ada katakan seperti ini. Sampai musuhmu pun diperdamaikan dengan engkau. Wow. Kalau saudara mulai lepaskan pengampunan, kalau kita mulai lepaskan pengampunan, kalau kita mulai belajar buat humble, minta ampun. Meskipun kita rasa bukan kita yang salah, tapi kita minta ampun. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sampai musuhmu pun diperdamaikan dengan engkau. Wow. Hidup di dalam perdamaian. Jangan masuk kerajaannya bawa musuh, bawa bitterness. Oralamaya syando. Dengar baik. Saya mau tutup dengan ini saudaraku. Orang yang ditanam di tepi aliran air, Tuhan bilang, tidak akan layu, tidak akan kering, tetapi selalu berbuah. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena dia tertanam di tepi aliran air. Pasti berakar, tapi mau buat berakar. Tuhan gak janji gampang, enggak. Tapi yang Tuhan janji pasti dapat air. Dengar baik-baik. Pasti kalau kita mau berakar, kita akan merasakan air. Mengutip kembali Gembala Pina katakan, kita akan merasakan roh yang dari atas. Yang akan membuat kita berubah dari padang tandus. Jadi jadi hutan kebun buah-buahan. Yang hari ini Tuhan mau ajar pengampunan. Lepaskan pengampunan hari ini. Mulai di dalam doamu, di rumah, dimanapun. Kalau papamu, orang tuamu, temanmu, kekasihmu, saudaramu, kakakmu, saudara merasa ada ganjelan, mulai minta ampun sama Tuhan. Mulai berkata, Tuhan aku ampuni. Yuk kita belajar dari situ. Belajar dari situ, jangan bawa kepahitan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Manusia, hambamu ini Tuhan tidak ada apa-apanya, hanya Engkau yang punya suara, Engkau yang punya firman, Engkau yang punya pengurapan. Engkau yang terus berbicara kepada kami masing-masing, memperlengkapi, meneguhkan, memperbaiki, memberikan pengertian. Sebab hamba terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Oh, thank you Jesus. Saya undang pemimpin pujian dan tim singers untuk
selanjutnya. Thank you. Thank you, Ferdy, for sharing today's message. Let's prepare for our offering. So you can interact your offering to give@gbi@toronto.com. Once again, it's give@gbi@toronto.com. And while you guys prepare for your offering, here are the announcements for this week. We are going to have Prayer Tower at 2883 Galleon Crescent or on Ferdy's Place at 7:30 on Friday. So if you'd like to come, please contact your co-leaders for transportation and everything else. So now let's lift up our offering and pray. Father, we thank you that you've given us another opportunity to give back to you what you've given us. It is not much, Lord, compared to what you have given us. And we don't want to make this just another routine that we do every Sunday. Even though we may have gone through the same process we do every week, but we want to remind ourselves that there's meaning to this. We want to remind ourselves that everything that we are today is because of you, not because of our own works, Lord. So we want to lift up this offering to you, Lord. We also want to thank you for your message that you've given through Pastor Ferdy. May you continue to shape us, Lord, so that we, as recipients of your forgiveness and your grace and your love, we can extend that to others around us. Now we are ready to receive your blessing. Haleluya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Teman-teman yang di rumah juga yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita akan terima berkat dari Tuhan dan setelah itu kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di hari-hari ini. Haleluya. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kamu berada, dimanapun engkau berada, pulanglah. Kembalilah ke dalam aktivitasmu, ke dalam panggilanmu, dan terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa kita di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis, yang intim dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap daripada saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah terima berkat dan percaya dan hidup di dalam berkat Tuhan, sama-sama dengan iman katakan amin. Beri kembali bagi Tuhan.